Sudah terlihat rekan-rekan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ya, tadi saya ingin menjelaskan juga bahwa pertanyaan dari Muklis itu bagus juga tuh ya. Kalau yang saya tangkap justru pertanyaan Muklis adalah dari beberapa jenis teknik relaksasi yang dilakukan tadi yang sudah dijelaskan gitu. Mana yang paling efektif untuk bisa dilakukan untuk mereduksi kecemasan, dan juga apakah meminum alkohol atau merokok bagi sebagian orang itu termasuk ke dalam salah satu cara untuk relaksasi. Itu mungkin yang saya tangkap ya. Sehingga memang kenapa sih orang-orang tertentu lebih memilih untuk merokok gitu ya, dan meminum minuman alkohol sebagai salah satu cara untuk mereduksi kecemasannya. Itu bisa saja terjadi. Nanti akan saya jelaskan juga. Ya. Nah, di sini dasarnya dulu yang perlu kita ketahui ya, terkait dengan ketakutan, dengan kecemasan. Itu bahwasannya ketika kita mengalami ketakutan atau kecemasan, itu apa yang terjadi pada diri kita. Gitu. Nah, untuk dasarnya terlebih dahulu, ketakutan itu, ya, ketika kita membahasnya dari sisi modifikasi perilaku, ketakutan itu merupakan perilaku operan dan responden. Jadi sifatnya ketakutan ini dipelajari. Gitu. Kenapa seseorang bisa takut? Karena ketakutan ini dia pelajari. Ada satu stimulus tertentu yang membuatnya mendapatkan, ya, entah itu punishment yang sifatnya negatif atau positif terhadap stimulus tertentu, sehingga menimbulkan ketakutan pada diri individu tersebut. Kalau misalkan di dalam bahasan yang lain, ketakutan ini dianggap sebagai bahwasannya ada sesuatu yang sifatnya objektif, ya, sifatnya memang logis, terkait satu objek atau stimulus tertentu. Kita takut sama ular gitu ya, ketika kita dihadapkan sama ular. Wajar kita merasa takut. Kenapa? Karena sifatnya objektif. Kita punya pengetahuan bahwa ular itu membahayakan. Gitu. Tapi dalam konsep behavior modification ini lebih ke arah bahwasannya ketakutan ini merupakan bagian dari perilaku operan dan responden, gitu. Dan ketika stimulus tertentu yang ditakuti oleh individu tersebut hadir, maka ada respon tubuh yang tidak menyenangkan, gitu ya. Di sini melibatkan sistem saraf otonom yang terangsang, gitu ya. Dan ini juga akan melibatkan perilaku untuk melarikan diri atau menghindar. Nah, dalam behavior modification ini, respon tubuh kita terhadap stimulus yang membuat kita takut itu disebut sebagai kecemasannya. Jadi ketika kita merasa jantung kita berdebar cepat, gitu ya, atau kita merasa gemeteran, tremor, kita ada merasa keringetan, gitu ya, itu adalah bagian dari kecemasan. Bahwasannya ada respon tubuh ya sebagai respon sistem saraf otonom yang terangsang tadi. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang menakutkan, ya respon tubuh kita itu menampilkan respon-respon kecemasan. Sehingga ketika kita menampilkan respon kecemasan tersebut, bagaimana kita untuk mereduksinya? Biasanya yang kita lakukan adalah kita melarikan diri atau menghindar dari situasi tersebut. Sama seperti yang tadi Nadia sudah jelaskan di contoh bahwa ketika siapa tadi namanya, Trisha ya, Trisha itu dia mengalami kecemasan sosial. Ya. Ketika dia mengalami kecemasan sosial dan dia takut untuk bisa berpidato atau menyampaikan satu materi di depan orang, itu, nah dia lebih memilih untuk menghindar atau melarikan diri. Untuk apa? Untuk meredakan kecemasannya. Karena ketika dia menghindar atau melarikan diri dari situasi yang membuat dia takut, tadi sistem saraf otonom jadi terilis, tidak terangsang lagi. Itu yang membuat dia merasa lebih tenang. Dan rasa lebih tenang itu ya dalam behavior modifikasi itu menjadi penguat buat dia untuk terus melarikan diri atau menghindari dari situasi tersebut. Nah, di sini akan diajarkan bagaimana sih cara kita agar respon kita itu tidak melarikan diri atau menghindar dari situasi-situasi tersebut.
kita bisa menghadapi situasi tersebut. Kenapa? Karena kita juga punya tuntutan untuk bisa menghadapi situasi-situasi tadi. Ya barangkali ada rekan-rekan di sini juga yang punya kecemasan gitu ya untuk bisa presentasi atau apa. Tapi karena presentasi itu sifatnya wajib ya dimiliki oleh rekan-rekan, wajib mampu juga ditunjukkan oleh rekan-rekan, maka mau nggak mau perilaku rekan-rekan juga tidak bisa melarikan diri atau menghindar dari situasi presentasi tersebut. Sama halnya kayak tadi si Trisha. Itu maka dari itu ada teknik-teknik dari fear and anxiety reduction ini yang bisa dilakukan untuk bisa menurunkan kecemasan tadi dibandingkan kita harus melarikan diri atau menghindari situasi tersebut terus-menerus gitu ya. Jadinya kan itu pola perilakunya tadi yang sudah disebutkan itu sifatnya maladaptif, tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan ya. Nah, ini juga tadi ya bahwasannya ketakutan yang dirasakan ketika ada seseorang yang mungkin fobia terhadap laba-laba, itu juga sebetulnya dipelajari. Yang asalnya ada identifikasi stimulus terkondisi dulu, dan adanya respon terkondisi dari ketika dia melihat laba-laba. Mungkin sebelumnya dia pernah terlibat dalam situasi ketika ada laba-laba, dia digigit gitu ya, terus merasakan gatal, mungkin itu yang bisa membuat dia takut. Dia jadi belajar bahwasannya setiap ketemu laba-laba pasti dia akan digigit gitu. Maka dari itu bisa membuat sensasi yang tidak menyenangkan. Tadi sistem saraf otonomnya terbangkitkan ketika dia hanya sekedar membayangkan laba-laba saja. Nah, dan juga ada respon-respon di lingkungan yang juga seringkali ini menguatkan ya ketakutan seseorang akan suatu hal tertentu gitu. Misal ya, tadi kalau misal si Alison ini dia merasa takut dengan laba-laba, terus dia teriak, ternyata dia takut dan teriak itu ada suaminya datang gitu ya, dan suami yang ngebunuh si laba-laba itu gitu terus menenangkan si Alison ini, itu bisa jadi salah satu penguat buat si Alison ini terus menerus merasa takut terhadap si laba-laba gitu. Karena ketika dia merasa takut, dia teriak, terus suaminya ngebunuh si laba-laba, suaminya menenangkan si Alison ini, itu bisa menjadi penguat ya, karena dengan kehadiran suaminya itu dibunuh laba-labanya, ditenangkan, si reaksi sistem saraf otonomnya itu menjadi lemah. Dia meredakan kecemasannya. Itu yang bisa membuat seseorang memperkuat perilaku ketakutannya. Ya, makanya ada beberapa juga barangkali rekan-rekan pernah melihat teman-teman gitu ya yang mungkin ada fobia atau ketakutan terhadap suatu serangga atau apapun itu, ternyata ketika dia merasa takut gitu akan suatu hal, itu justru diperkuat dari lingkungannya. Penguatnya apa? Lingkungannya justru seolah-olah seperti memberikan perhatian yang lebih kepada si individu tersebut, gitu ya. Kemudian juga bahkan beberapa respon dari lingkungan seperti menertawakan, gitu ya. Kemudian juga entah membuat candaan-candaan tertentu terkait dengan apa yang ditakutinya, itu justru bisa menjadi salah satu penguat bagi munculnya ketakutan-ketakutan tertentu. Ya, ini juga sama ya kasusnya Trisha, bahwasanya itu pun dipelajari. Ya, dan saya tidak akan menjelaskan lebih panjang terkait contohnya. Ya, ini juga salah satu proses ya. Tadi salah satu contoh ketika kenapa seseorang bisa jadi takut dengan anjing gitu. Ada proses generalisasi pembelajaran bahwa yang asalnya anjing ini sifatnya netral, tapi karena ada anjing ini menggigit, ya, kemudian itu menimbulkan rasa sakit, ini menjadi kondisional stimulus sifatnya pada si anjing tadi, yang akhirnya gitu ya ketakutan ini, rasa cemas dan lain sebagainya itu bisa muncul hanya dengan melihat anjing, bisa muncul secara otomatis keterbangkitan fisiknya. Nah ini juga
perlu kita perhatikan ya, bahwasannya tidak semua perilaku ketakutan dari seseorang itu muncul karena ada hal-hal negatif yang pernah dia terima gitu. Ini salah satu contohnya ya, ketika anak nggak mau sekolah gitu ya, dia takut mau sekolah gitu misalkan. Ternyata anak yang mengeluhkan dia nggak mau sekolah gitu karena takut, itu bisa jadi bukan karena di sekolahnya itu ada hal-hal yang memang membuat dia takut, ada hal-hal yang mungkin menyakiti si anak tersebut gitu. Tapi ternyata gitu ya, dari penelitian pun bisa jadi menunjukkan bahwa ketakutan-ketakutan atau kecemasan si anak ketika sekolah itu justru diperkuat eh, karena ada perilaku pesaing lain. Gitu. Kita sudah belajar sebelumnya. Ada perilaku pesaing lain yang justru itu menguatkan dia untuk membuat alasan dia takut ke sekolah. Ternyata dengan dia takut ke sekolah, orang tuanya dengan si anak takut ke sekolah gitu, memberikan alasan takut ke sekolah, kemudian si anaknya ini menjerit, menangis gitu ya, terus menolak pergi ke sekolah. Si orang tuanya ini kemudian menerima si anak tersebut gitu ya untuk tidak sekolah dan akhirnya membiarkan si anak untuk diam di rumah. Disitulah terjadi yang namanya perilaku pesaing. Dia ternyata di rumahnya bisa menonton TV, bisa makan makanan ringan di saat jam sekolah tersebut, dan ini yang justru memperkuat si anak tersebut menunjukkan reaksi-reaksi ketakutan untuk pergi ke sekolah. Bukan takut karena ada ancaman, tapi karena ada perilaku pesaing lain yang sebetulnya itu memperkuat si anak. Jadinya dia lebih memilih untuk tinggal di rumah gitu. Maka dari itu penting untuk kita melihat seberapa penting gitu ya, apa persepsi rasa takut itu bagi si anak. Harus secara detail kita gali, si anak ini betul-betul takut atau memang jangan-jangan ada respon lain gitu yang mengakibatkan si anak ini nggak mau sekolah gitu ya. Ini juga sama contohnya ya. Nah, kita langsung masuk ke sini saja ya. Prosedurnya seperti apa yang bisa kita lakukan? Ya, bahwasanya tadi sudah kita jelaskan bahwa ketika kita merasa takut atau cemas, ya, respon tubuh berupa sistem saraf otonom tadi itu meningkat. Ketika meningkat, ini menghasilkan adanya ketegangan otot, ya, kemudian detak jantung yang cepat, tangan menjadi dingin, pernafasan cepat, di mana ini merupakan bagian tadi kecemasan yang dihasilkan dari adanya keterbangkitan otonom. Dan apa fungsi dari relaksasi yang bisa dilakukan? Fungsi dari relaksasi yang kita lakukan itu adalah menghasilkan respon tubuh seperti penurunan ketegangan otot, detak jantung, dan juga ritme pernafasan gitu ya, serta penghangatan pada bagian tubuh juga. Nah, ketika kita melakukan relaksasi ini, sebetulnya kita menghasilkan respon tubuh yang berlawanan dengan munculnya keterbangkitan otonom. Itu kenapa kalau misalkan ketika kita melakukan relaksasi, itu akan mengalami detak jantung yang lebih stabil, gitu ya. Pernafasan juga ritmenya lebih teratur. Tangan juga lebih hangat akan dirasakan. Nah, itu bisa kita peroleh gitu ya ketika kita melakukan teknik-teknik yang tadi sudah dijelaskan. Relaksasi otot progresif, pernafasan diafragma, latihan fokus perhatian, dan pelatihan relaksasi perilaku. Ya. Dan kita akan coba dari progresif muscle relaxation terlebih dahulu. Pada PMR ini, rekan-rekan, yang menjadi kunci utamanya adalah kita menegangkan otot-otot utama kita dulu sebelum kita merilis otot-otot utama yang kita tegangkan tadi. Ya. Jadi cara melatihnya gimana? Ini akan saya share ya. Untuk ya silakan rekan-rekan boleh cari posisi yang nyaman ya. Usahakan kalau ada kursi pakai kursi.
Tapi kalau misalkan kursinya nggak ada, rekan-rekan kakinya bisa selonjoran. Ya, kita akan coba lakukan yang namanya progressive muscle training. Ya. Muncul nggak di depan rekan-rekan Muncul, Pak. videonya? Muncul, Pak. Muncul ya. Oke, jadi yang bisa kita lakukan gitu ya, bahwasanya di tubuh kita ini ada otot-otot utama gitu yang kita akan latih untuk ditegangkan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah kita tegangkan itu kita lakukan rilis gitu ya. Kita lakukan secara langsung gitu pelemasan otot yang kita tegangkan tadi. Gitu. Sekarang kita akan mulai dari kaki terlebih dahulu ya. Oke. Nah, untuk yang pertama ini, rekan-rekan silakan tekuk ujung kaki gitu ya ke arah atas gitu ya, ke arah atas sehingga otot bagian betis itu tertarik ya, dan juga ada otot bagian kaki yang ikut menjadi tegang gitu. Dan silakan rekan-rekan lakukan, tahan selama 3 sampai 5 detik ya. Jika sudah silakan rilis ya, lepaskan. Kemudian berlanjut ke yang berikutnya. Oke, berikutnya rekan-rekan julurkan kaki ya. Kalau tadi ujung-ujung jarinya itu kita tekuk ke atas, sekarang ujung-ujung jarinya rekan-rekan jauhkan ke arah depan gitu ya. Tegangkan ke arah depan gitu ya. Rekan-rekan juga bisa sambil agak diangkat ya si kakinya sehingga ada seperti otot-otot di bagian tulang kering gitu ya. Itu yang menegang. Silakan rekan-rekan lakukan. Ya. Kemudian tahan 3 sampai 5 detik. Ya. Setelah selesai, rilis. Ya. Lepaskan. Lemaskan kembali otot-ototnya. Oke. Berikutnya, rekan-rekan julurkan lagi kaki rekan-rekan. Ya. Sehingga sekarang yang terasa ototnya menegang adalah otot paha. Ya. Julurkan dan tarik juga bagian ujung-ujung jari, ya, sehingga yang menegang bagian otot paha dan bagian betis. Ya, silakan lakukan, tahan 3 sampai 5 detik. Ya. Dan jika sudah, silakan rilis atau lemaskan kembali. Oke, berikutnya yang bisa dilakukan adalah rekan-rekan tekan gitu ya, bagian botox itu adalah apa bahasa lemesnya ya,
bagian pantat kalian gitu ya, itu ke arah bawah, kalian tekan gitu ya, ke arah bawah sehingga ada tekanan di tempat duduk kalian gitu ya, dan lakukan penekanan tersebut terhadap tempat duduk di mana rekan-rekan berada, tahan 3-5 detik. Ya. Jika sudah, rilis lagi, lemaskan lagi. Oke. Berikutnya, rekan-rekan fokuskan pada otot-otot bagian abdomen ya, atau bagian perut ya. Rekan-rekan silakan tegangkan bagian perutnya gitu ya, seolah-olah kayak posisi siap menerima pukulan gitu sehingga dikuatkan bagian perutnya gitu ya. Tahan 3-5 detik. Jika sudah, rilis ya. Silakan lemaskan kembali. Ya, berikutnya bagian punggung. Ya. Rekan-rekan tarik bagian punggungnya ke arah belakang gitu ya, sehingga otot-otot bagian punggung ini menegang. Ya. Tarik. Tahan 3-5 detik. Jika sudah, rilis. Ya. Lepaskan lagi, lemaskan kembali. Oke, berikutnya ke bagian bahu atau pundak ya. Silakan rekan-rekan tekuk ke atas ya, bahunya tekuk ke atas. Ya, biar otot-otot bahunya tertarik dan rekan-rekan tahan 3-5 detik. Jika sudah, rilis. Lemaskan kembali. Oke, sekarang kita beralih ke tangan. Ya. Rekan-rekan silakan kepalkan tangan, kedua tangan rekan-rekan sekuat tenaga, gitu ya. Dan kemudian tahan 3-5 detik hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah, rilis. Lemaskan kembali. Oke. Berikutnya, sama tadi ya, kedua tangan rekan-rekan itu tetap eh, dikepalkan, tapi sekarang ditambah dengan menekukan ya bagian siku sampai ke sini, sehingga terasa otot bicep rekan-rekan, otot tangan yang bagian atas itu terasa kaku juga, terasa mengencang juga, gitu ya. Jadi silakan dilakukan, gitu ya. Tahan hitungan sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ucapkan relax, gitu ya, dan rilis.
Oke, berikutnya ini yang terakhir ya. Rekan-rekan silakan kerutkan bagian muka gitu ya, otot-otot wajah dikerutkan gitu. Mata dikedipkan gitu ya, dimeremkan, kemudian kerutkan semua otot-otot wajah termasuk mulut gitu ya. Tahan hitungan 3 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, dan ucapkan relax atau santai, kemudian rilis gitu ya. Oke. Dan itu adalah bagian dari PMR, Progressive Muscle Relaxation. Jadi kita menegangkan semua otot-otot utama tubuh kita, kemudian kita merilis secara perlahan. Tadi yang rekan-rekan rasakan setelah melakukan PMR ini apa? Ada nggak? Jadi lebih rileks, Pak. Berasa ketarik aja, Pak. Oke, berasa ketarik otot-ototnya? Relax, berasa relax, Vina. Ada lagi yang Ngantuk. merasakan? Ngantuk. Itu kayaknya memang bawaan itu, ngantuk. Ada lagi yang merasakan yang berbeda ketika melakukan PMR? Mungkin sekarang rekan-rekan belum pada kondisi yang memang merasakan ketakutan atau kecemasan gitu ya, sehingga barangkali untuk efek-efeknya tidak terlalu signifikan. Mungkin tadi ada perasaan rileks gitu ya, kemudian otot-otot tertarik, itu memang secara biologisnya seperti itu. Tapi dalam kondisi misalkan rekan-rekan ada merasakan ketakutan tertentu atau kecemasan tertentu, itu biasanya akan lebih jauh signifikan terasa dialami oleh tubuh rekan-rekan. Ya tadi betul ya, salah satunya akan menjadi lebih rileks, lebih tenang. Sistem saraf otonom tadi, keterbangkitan si otonom tadi itu akan melemah, gitu ya. Jadi si otot-otot kita tidak akan sekaku pada awalnya, gitu. Dan jangan lupa, gitu ya, untuk PMR ini, ya, bahwasannya penerapannya ini juga melibatkan penggabungan dengan kata-kata yang kita munculkan juga. Jadi ketika rekan-rekan melakukan gerakan-gerakan tadi, ya, itu rekan-rekan sambil merilis, sambil mengucapkan kata-kata relax, mengucapkan kata-kata santai, gitu. Itu untuk apa? Itu akan memudahkan rekan-rekan untuk bisa mengkondisikan kata-kata relax tadi. Jadi suatu saat rekan-rekan merasa takut atau cemas, dengan hanya mengucapkan kata relax, itu bisa sudah menurunkan kecemasannya sendiri, meskipun tidak dilakukan relaksasi otot progresif. Ya, dan itu yang terjadi pada si siapa tadi namanya, Trisha. Ya, ketika Trisha melakukan ini, dia pun menggabungkannya dengan kata-kata. Sehingga ketika dia tanpa melakukan PMR pun, dia hanya menyebutkan kata relax, itu sudah cukup membuat dia lebih tenang, gitu ya. Dan untuk melakukan PMR ini yang perlu menjadi catatan juga tidak perlu memaksakan diri, gitu ya. Dalam arti ketika kita merasakan ada otot-otot tertentu yang memang kita sedang merasakan sakit, lakukan saja semampunya. Nggak usah memaksakan sampai menegangkan gitu. Dan kemudian ini juga di beberapa ahli gitu ya. Kalau tadi kita mulai dari bagian kaki dulu. Di beberapa ahli ada yang dimulai dari wajah dulu gitu ya, dari bagian atas baru ke bagian tengah, ke bagian sampai ke bagian bawah gitu. Jadi itu bisa dilakukan secara terbalik. Nah, itu untuk PMR. Dan kemudian kita masuk ke pernafasan diafragma. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya pernafasan diafragma ini ya merupakan ada istilah lainnya juga, pernafasan mendalam ya, atau disebut juga ada pernafasan yang membuat kita santai ya. Jadi di sini kita akan coba lakukan rekan-rekan. Jadi silakan rekan-rekan juga tetap duduk dengan nyaman gitu ya, cari posisi duduk yang nyaman.
Sebetulnya ini posisinya bisa sambil kita duduk atau sambil kita berdiri gitu ya, atau sambil kita berbaring ya, dalam pernafasan diafragma. Dan yang terpenting gitu, ketika rekan-rekan melakukan pernafasan diafragma ini, kita tidak menggunakan pernafasan paru-paru. Cara membedakannya gimana? Kalau kita pakai pernafasan diafragma, yang akan mengembang adalah bagian perut, ya. Jadi bukan bagian dada yang akan mengembang, tapi bagian perut, diafragma bawah, gitu ya. Di bawah paru-paru kita itu yang akan mengembang. Itu salah satu ciri bahwa kita sudah menggunakan pernafasan diafragma. Tapi kalau kita masih menggunakan pernafasan paru-paru, biasanya yang akan bergerak adalah paru-paru kita mengembang dan bahu kita meninggi. Berarti itu kita menggunakan pernapasan paru-paru. Tapi pada pernapasan relaksasi ini kita menggunakan diafragma. Kayak kita coba praktekkan. Sekarang silakan rekan-rekan cari posisi yang nyaman. Ya, kita akan melakukan pernapasan diafragma. Silakan secara perlahan hirup ya, udara dari hidung. Dan secara perlahan buang juga udara tersebut, boleh dari hidung atau dari mulut. Ya. Pastikan bahwa pernapasan yang dilakukan menggunakan diafragma. Ya. Rekan-rekan boleh melakukan hitungan juga, hitungan 5 detik untuk menghirup, ya. Kemudian 5 detik untuk menghembuskan secara perlahan. Ya. Silakan lakukan. Oke, ya. Bagi yang melakukan tadi, apa yang dirasakan? Tenang, Pak, merasa tenang. Lebih tenang? Ada lagi? Selain merasa tenang, ada yang merasakan sensasi yang lain? Itu saja. Umumnya yang akan terjadi pada tubuh kita, gitu ya, saat kita melakukan pernapasan diafragma ini, betul tadi salah satunya akan membuat kita lebih tenang. Tapi tenangnya ini akan sangat dirasakan, gitu ya, terutama dalam ritme jantung dan ritme pernafasan yang kita miliki. Biasanya ritme pernafasan kita itu relatif lebih teratur. Yang asalnya barangkali pada orang yang merasakan takut atau cemas tadi, ritmenya terganggu, jadi lebih pendek gitu ya. Lebih pendek, terengah-engah gitu. Ketika kita melakukan pernafasan diafragma ini akan relatif membuat pernafasan kita lebih teratur. Gitu. Makanya kenapa orang yang lagi tidur pernapasannya itu ritmenya panjang gitu ya. Ketika dia narik, dia tidur gitu, dia lagi tidur gitu. Itu orang tidur kan sebetulnya dalam kondisi yang rileks gitu. Dan sebetulnya ketika kita melakukan hal ini pun kita mengarah ke sana untuk memperoleh keteraturan kita dalam pernafasan tadi.
dan juga detak jantung kita, yang juga itu akan mempengaruhi otot-otot tubuh kita menjadi lebih tenang, gitu ya. Dan juga sebetulnya dalam pernapasan diafragma ini yang perlu diperhatikan juga, selain kita memfokuskan, gitu ya, selain kita melakukan pernafasan tadi secara teratur, 5 detik menarik, gitu ya, secara perlahan, 5 detik kita hembuskan, kita juga melakukan yang namanya attention focusing, yaitu kita fokus pada pernafasan yang sedang dilakukan. Ketika kita fokus pada pernafasan yang sedang kita lakukan, itu relatif pikiran kita nggak kemana-mana. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang sering, yang mudah melamun, yang sulit konsentrasi gitu ya, yang pikirannya mudah beralih, dengan latihan pernafasan digabungkan dengan attention focusing ini, itu akan memudahkan dan meningkatkan fokus rekan-rekan. Kenapa? Karena mudahnya gitu ya, pikiran kita itu ketika kita fokus pada kondisi saat ini yang sedang kita lakukan, kita fokus pada pernapasan, pada sensasi tubuh yang mungkin muncul gitu ya. Oh, perut saya mengembang ya. Oh, perut saya mengempis. Oh, pernapasan saya seperti ini. Oh, ketika saya menarik nafas ini udaranya sejuk gitu ya. Ketika saya menghembuskan saya merasa lebih lega. Ada sensasi yang lebih hangat pada tubuh saya. Ketika kita fokus pada apa yang terjadi dengan diri kita, sensasi fisik kita, umumnya yang akan terjadi di otak kita, pikiran-pikiran yang membuat kita cemas atau takut itu akan dinonaktivasikan secara otomatis. Kenapa? Karena otak kita itu ada keterbatasan. Kita hanya bisa fokus pada salah satu pikiran tertentu saja. Ketika kita fokus pada apa yang sedang terjadi pada diri kita saat ini, maka pikiran kita yang buat kita cemas, ya, cemas itu kan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, masa depan, atau sesuatu yang menakutkan, masa lalu kita, gitu ya, itu akan ternonaktif dengan otomatis. Gitu. Itu yang membuat kenapa seseorang yang bisa lebih fokus pada apa yang sedang dia lakukan itu lebih terhindar dari yang namanya cemas. Gitu. Ini juga ada dalam bahasan mindful, gitu ya. Nah, dalam attention focusing ini, selain tadi bisa dilakukan dari aktivitas yang sedang kita lakukan, itu juga bisa dilakukan lewat beberapa poin yang sudah disampaikan oleh penyaji tadi. Kita membayangkan sesuatu gitu ya, yang sifatnya netral atau menyenangkan bagi kita. Ya, itu bisa kita lakukan. Kemudian juga kita bisa memusatkan perhatian pada rangsangan visual, ya apapun, gitu ya. Kita memperhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang bisa kita pegang, gitu ya, di dalam meditasi yang kita lakukan. Ya, ini juga salah satu langkah untuk bisa kita membuat aware pada kondisi sekarang, gitu ya. Kemudian juga ada guided imagery, ini memvisualisasikan, membayangkan gambar yang menyenangkan tadi ya. Dan juga ada kalau dalam pendekatan hipnosis ini kita fokus pada sugesti-sugesti tertentu gitu yang diberikan kepada diri kita. Baik itu dari terapis atau dari suara-suara yang kita dengarkan lewat MP3 ya. Itu adalah attention focusing. Dan ini untuk behavioral relaxation training, ini sebetulnya hampir sama dengan prosedur yang tadi di atas ya, yang pertama PMR, hanya saja bedanya ini tidak melakukan penegangan otot terlebih dahulu. Jadi betul-betul kita merasakan merilis dari awal gitu ya, merelaksasi dari awal bagian-bagian tubuh kita, mulai dari bagian kepala gitu ya, mata, leher, pundak sampai kepada bagian kaki kita. Dan itu bisa kita lakukan bisa di kursi gitu ya, atau juga ada yang kursi malas gitu ya, yang kayak semodel apa ya, hammock gitu ya. Kalau misalkan ini kita bisa sambil rebahan di sana gitu, dan kita bisa lakukan behavioral relaxation training ini ya, mulai dari bagian kepala kita ya, yang kita buat santai terlebih dahulu ya. Ini langkah-langkah berikutnya gitu ya, yang intinya adalah setiap kali bagian tubuh tertentu kita buat sesantai mungkin gitu,
itu kita seperti betul-betul melepaskan semua ketegangan yang ada di dalam otot-otot tersebut. Ya, biarkan betul-betul rilis tanpa ada ketegangan apapun. Ya, jangan ditahan gitu ya. Otot-otot yang kita miliki jangan sampai menahan atau menopang bagian-bagian tubuh tertentu yang kita buat santai. Ya, makanya ada kepala yang santai, mata yang santai, mulut ya sampai kepada bagian kaki ya. Dan juga ini ada bagian pernapasan juga ya. Ini juga terkait dengan bisa berupa suara yang kita hasilkan. Oke ya, itu untuk metode relaksasinya yang bisa dilakukan di dalam behavior modification untuk fear and anxiety reduction. Dan selain relaksasi tadi, ada yang disebut systematic desensitization ya. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya untuk desensitisasi sistematis ini itu memang klien tadi sudah diajarkan bagaimana menggunakan prosedur relaksasi ya. Dan kemudian si klien ini atau si orang ini dihadapkan gitu ya, digambarkan, membayangkan satu situasi yang memang membuat dia takut. Dan setiap kali dia menghasilkan rasa cemas, takut, dia counter lagi dengan relaksasi tadi, gitu. Sehingga ini akan menurunkan ketakutannya pada situasi tadi, gitu. Jadi kalau di dalam sistematik desensitisasi ini lebih ke arah imagery, membayangkan kita dihadapkan pada suatu situasi yang membuat kita takut. Misalkan tadi si Trisha, gitu ya, dia diminta untuk membayangkan dia presentasi di depan orang-orang, gitu. Awalnya dinilai dulu berapa subjective unit of discomfort scale-nya atau SUDS-nya ya sebelum dia melakukan desensitisasi sistematis ini, gitu ya. Misalkan pada awalnya dia punya ketakutan ketika membayangkannya itu sampai 70 ya. Ketika dia diminta untuk membayangkan dan melakukan relaksasi, itu turun nggak gitu SUDS-nya ini. Dan ini dilakukan sampai betul-betul turun ketika dia membayangkan kejadian-kejadian yang tadi gitu. Dan dilakukan berulang sampai betul-betul dia membayangkan dan tidak ada respon kecemasan yang terjadi gitu ya. Dan memang ada hierarkinya tadi ya sudah dijelaskan juga. Bedanya dengan in vivo, kalau di in vivo ini kita dihadapkan pada sesuatu yang sifatnya nyata. Jadi kalau misalkan tadi kita diminta untuk membayangkan menghadapi situasi yang membuat kita takut, untuk in vivo ini kita dihadapkan pada situasi yang betul-betul nyata gitu. Dan ketika kita dihadapkan pada yang nyata itu, kita juga menggunakan teknik-teknik relaksasi tadi. Jadi sebelum kita menghadapi situasi tersebut secara nyata, kita diminta untuk relaksasi tadi terlebih dahulu. Ya, kemudian di sini ada hierarkinya terlebih dahulu. Kita menghadapi situasi yang itu lebih kecil rasa takutnya buat kita. Misal tadi si Trisha, dia dihadapkan untuk presentasi di depan satu orang dulu. Misalkan kalau satu orang kecemasannya berapa? Oh, ternyata kecemasannya cuma skala 10 dari 100. Kalau dua orang berapa? 20 dari 100. Tiga orang berapa? 30 dari 100. Jadi dia melakukannya dari skala yang paling kecil dulu. Nanti skala yang kecil dia sudah berhasil ya menurunkannya, dia naik ke skala berikutnya sampai ke skala 20. Ketika dia sudah berhasil menurunkannya lagi ke 30 dan sampai pada akhirnya ke yang betul-betul paling maksimal dia merasakan kecemasan. Gitu ya. Ini salah satu contohnya ya. Dibuat hierarkinya terlebih dahulu dari yang paling rendah dirasakan dia merasa cemas sampai ke poin yang paling tinggi. Dan ini ya memang ada keuntungan dan kelemahannya dari masing-masing, baik itu desensitisasi sistematis ataupun in vivo. Ya, untuk desensitisasi in vivo ini bahwa
karena dia melakukan aktual secara langsung, maka memang ini kelebihannya, ini akan memudahkan dia untuk berlatih dalam kondisi yang nyata, gitu. Dan ini juga umumnya akan lebih menghasilkan perubahan perilaku yang lebih signifikan dibandingkan desensitisasi sistematis. Tapi kelemahannya ini memang menjadi sulit gitu ya. Kalau misalkan memang harus dilakukan secara langsung karena tidak semua situasi tersebut bisa kita siapkan gitu ya. Misalkan dia takut ketinggian. Nah, berarti kita sebagai terapisnya kita harus membawa dia ke tempat yang memang menurut dia itu betul-betul tinggi dan mungkin ini nggak ada di setiap lokasi gitu ya. Jadi agak sulit untuk mencari situasi yang tepat. Gitu. Dan keuntungan desensitisasi sistematis ini lebih mudah ya bagi klien karena bisa dilakukan dimanapun, tidak harus langsung dihadapkan pada situasi-situasi nyata gitu. Tapi kelemahannya yaitu belum tentu si klien ini ketika membayangkan dia berhasil menurunkan kecemasannya, tapi ketika dihadapkan pada kenyataan atau situasi yang realnya itu belum tentu dia bisa menurunkan kecemasannya seperti halnya pada pembayangan tadi. Dan treatment lainnya ini ada flooding. Flooding ini betul-betul dia dipaparkan ya secara terus-menerus. Ya, kalau dalam istilah lain ada istilahnya interceptive exposure. Ya, dia betul-betul jadi kalau misalkan dia takut sama laba-laba gitu ya. Ya betul-betul dia dihadapkan pada laba-laba tersebut. Mau dia ketakutannya seperti apa, dia dihadapkan pada laba-laba tersebut dalam jangka waktu yang lama. Sampai pada akhirnya kecemasan tersebut turun dengan sendiri. Ya, atau dengan cara modeling, ya melihat orang-orang lain gitu yang dianggap sebagai figur buat dia gitu ya, yang bisa dipercaya atau ada figur otoritas memodeling perilaku-perilaku tertentu ya, merespon tertentu terhadap ketakutan-ketakutan yang terjadi. Ya, dan ini catatannya bahwasannya rekan-rekan di sini belajar tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya lebih ke arah untuk penerapannya pada diri rekan-rekan sendiri atau pada hal-hal orang-orang terdekat rekan-rekan yang sifatnya masalah bisa kategori normal bermasalah gitu ya, mungkin ketakutan-ketakutan biasa, kecemasan-kecemasan yang sifatnya biasa, tapi untuk kecemasan yang sifatnya itu sudah lebih tinggi ya, diharapkan rekan-rekan juga untuk bisa mereferkan ya orang tersebut kepada yang lebih profesional. Itu ya untuk fear and anxiety reduction. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini, rekan-rekan? Sejauh ini belum, Pak. Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, kalau gitu ya sebelum saya lanjutkan ke cognitive behavior modification, kayaknya ini mungkin akan saya bahas sedikit di pertemuan berikutnya saja ya. Karena ini juga kita sudah memasuki, kita sampai jam berapa ya sebetulnya? Tadi mulai 8:30, harusnya jam 11 ya. Sekitar jam 11. Iya, jam 11 ya. Karena waktunya juga cukup mepet ya. Ini akan saya jelaskan sedikit ya sebagai pengantar nanti untuk di pertemuan berikutnya saja. Ya. Itu saja rekan-rekan yang saya akan jelaskan untuk kesempatan hari ini. Ya, silakan saya berikan waktu dulu untuk rekan-rekan jika ada yang mau ditanyakan.